Frozen Food TKI. Nah, kalau misalnya di video kali ini aku mau ngejelasin lagi ke kalian nih tentang daging-daging yang selain daging slice. Aku punya daging apa aja sih selain daging slice gitu ya. Oke, sekarang aku mau ngejelasin lagi satu-satu, dimulai dari yang paling sebelah sini. Ini aku punya daging rendang. Ya. Ini aku punya daging rendang. Ini tuh sama aku udah sengaja di cutting supaya dia kurang lebih kayak daging rendang gitu deh. Tapi kalau misalnya ini tapi kan ini daging rendang menurut aku ya. Tapi kalau misalnya kalau menurut kalian kayak ketebelan atau kayak ini ya kalian atur-atur sendiri lah. Ya, kan kalian juga yang masak guys. Ini ada daging cincang. Daging cincang aku lihat ya, beda kan sama daging yang ada di pasar ya. Ini tuh soalnya daging cincangnya lebih premium. Dia nggak terlalu banyak lemaknya, tapi tetap aku harus kasih lemak. Kenapa? Karena kalau misalnya daging cincang ada lemaknya itu garing guys, kering. Terus ini ada daging iga. Ini kalau misalnya kalian suka bikin sop iga atau iga bakar atau mau iga diapain, ini sama aku ini udah diginiin dan udah dipotong. Jadi pas banget kalau misalnya buat kayak ya satu lah, kalau misalnya kalian makan iga kan satu gini-gini gitu kan. Dan terus ini ada daging buntut guys. Ini daging buntut aku guys. Ini daging buntutnya daging buntut premium. Kalian bisa lihat ya, ini lemaknya beda. Ini lemaknya warnanya putih gitu. Dan ini daging-daging ini tuh semuanya tuh daging-daging impor juga. Jadi kualitasnya pasti beda sama daging yang lokal. Dan kalau nggak tahu sih kalau misalnya masak pakai ini ya dagingnya nggak pernah salah deh ya. Nanti kalau misalnya kalian nanti sewaktu-waktu aku bikinin deh ya resepnya gimana caranya aku bikin misalnya kayak sop buntut atau iga garang asem gitu ya. Nanti soon kalau aku niat dan kalau aku rajin. Berdoalah semoga aku niat dan semoga aku rajin. Jadi ini ya daging-dagingnya kurang lebih. Jadi kalau misalnya kalian misalnya mau request misalnya, Kak aku pengen daging iganya 1 igaun, bisa. Kak aku pengen buntutnya nggak usah dipotong, 1 buntut sapiun, bisa. Ya, jadi kalau misalnya kalian punya request ya kabar-kabarin aja. Cuman kayaknya mungkin nggak bisa yang kayak cepet banget sih gitu, soalnya kadang-kadang kita tuh kalau misalnya udah nerima daging ya langsung diproses kayak gini gitu biar nyimpennya enak gitu. Terus kan kalau misalnya daging kan keluar masuk freezer terlalu sering kan nggak bagus juga kan. Makanya jadi kalau misalnya kalian mau punya request bisa request aja, oke? Dan terus ini ada lagi nih daging-daging ini yang spesial kalau misalnya buat tambahan kalau kalian mau Korean barbekyuan ya. Karena kalau misalnya Korean barbekyuan kalau cuma pakai daging yang itu doang kan bosen ya guys ya. Jadi ini aku bikinin ke kalian. Ini namanya adalah daging galbi. Kelihatan nggak ya ini? Nah gini guys ya, daging galbi ini adalah daging iga sapi yang diirisnya melintang. Jadi ini yang kalian lihat ini adalah tulangnya guys. Ini tulang, ini tulang, ini tulang, ini tulang. Jadi kalau misalnya kita bikin kayak buat sop itu dipotongnya gini guys, dipotongnya gini kan, gini gitu loh biar jadi kotak-kotak. Tapi kalau yang ini dagingnya dipotongnya tuh melintang gitu loh. Jadi si tulangnya juga ikutan kepotong gitu loh guys. Nah ini tuh daging galbi ini kenapa dinamain galbi, karena ini adalah daging yang biasa dipakai buat Korean barbecue guys ya. Ini tuh tebalnya kurang lebih 0,5 cm sampai 1 cm. Aku sekali kasih ini tebalnya berapa. Dan ini tuh daging premium, itu daging impor guys. Nah kalian ngeliat ini ada yang putih-putih ini ada lemak guys. Tapi kalau misalnya kalian udah panggang ya, lemak ini akan meleleh guys dan enak banget. Aku sebenarnya lebih favorit ininya daripada dagingnya guys ya. Ini kalau misalnya, tapi karena ini dagingnya rada tebal, kalau misalnya kalian mau marinasinya minimal harus 4 jam. Kalau kalian seharian itu lebih bagus lagi. Kenapa? Karena dagingnya tebal guys. Oke? Jadi kalian marinasi yang rada lamaan dikit lah, biar ini lebih empuk. Kataku ini paling enak banget kalau misalnya dimarinasi pakai bumbu bulgogi. Karena bumbu bulgogi aku itu kan isinya ada bawangnya, ada pirnya, dan pir itu bisa bikin si daging ini lebih empuk gitu. Karena ini kalau misalnya dibilang empuknya beda sama daging slice, karena ini kan memang lebih tebal kan. Jadi kalau kalian makan tuh memang ada dagingnya gitu, jadi bisa digigit gitu dagingnya guys. Oke? Dan yang ini tuh namanya beef belly guys. Sekalian lihat ya, ini adalah beef belly. Sebetulnya ini tuh sama short flat itu adalah satu daging yang sama daging short flat atau beef yosi. Sama guys. Tapi si daging ini tuh aku irisnya lebih tebal guys. Aku irisnya tuh 1 cm. Jadi kalau misalnya kalian makan ini, teksturnya nanti akan berbeda banget sama beef yosi ya. Jadi kalian cobain aja. Ini juga kalau misalnya kalian mau bikin yang kayak samgyeopsalan yang ala Koreaan, ini versi halalnya guys. Ini pakai perut sapi. Kalau samgyeopsal pakai perut B2. Kalau misalnya ini pakai perut sapi guys. Jadi kalau kalian mau beli yang ini. Oke. Terus ada lagi guys, namanya adalah ini wagyu batik. Ya. Wagyu batik ini bisa kalian lihat, ini adalah 1 kilo dan ini harganya cuman ingat nggak ada harga karena nanti kalau harganya naik aku dimarahin kalau aku tulis di YouTube ya. Kalian kalau penasaran harganya langsung aja ke kemana, ke Instagram aku ya.
Nah, ini tuh adalah potongan dari ujung-ujung dari si daging meltik. Nah, daging meltik itu biasanya kan diiris tipis, dijadiin stick gitu kan ya. Kalau nggak dijadiin seikoro gitu yang kotak-kotak. Nah, ini tuh ujung-ujungnya lah istilahnya, yang istilahnya kalau ujungnya kan nanggung, mau dibikin kotak juga nggak bagus, mau di-slice juga kekecilan. Nah, terciptalah ini daging sisa-sisa istilahnya ya, namanya makanya wagyu batik karena dia mirip kayak batik gitu loh guys. Kalau ada juga yang bilang ini namanya wagyu mesh karena dia bentuknya nggak beraturan. Ini tuh harganya murah, tapi konsekuensinya adalah bentuknya tidak beraturan. Jadi kalian kalau ada yang nanya, kadang-kadang suka yang nanya, dapatnya berapa keping? Dapatnya berapa biji, bisa dijadiin stick nggak? Itu aku pasti jawabnya susah. Kenapa? Karena ini tuh emang bentuknya tidak pernah beraturan guys. Ya aku juga sendiri nggak bisa gitu membentuk yang beraturan. Karena kalau yang bentuknya bagus pasti udah dibikin daging stick guys ya. Kalau nggak diiris slice. Nah jadi kalau misalnya ini makanya murah, ya udah lo terima-terima aja deh kalian deh kalau bentuknya udah jelek-jelek gitu ya. Tapi kalau misalnya seandainya sama kalian cuma mau dipotong-potong, dioseng gitu kan, kalau kalian mau barbekyuan tapi nggak ada masalah kalau dagingnya kelihatannya jelek, ya beli ini aja, soalnya ini murah. Dan 1 kilo kenyang guys. Kalian bisa makan segini banyak, kenyang 1 kilo. Bisa dimakan 1 kilo tuh buat 6 orang sampai 8 orang. Oke? Ya, tapi kualitasnya sama daging yang saikoro. Oke? Nah, terus aku punya 2 macam saikoro ya. Sekali lagi, saikoro itu adalah bahasa Jepangnya dari yang namanya dipotong kotak. Oke? Jadi kalau misalnya kalian bilang daging saikoro, ya berarti kalian beli daging yang dipotong kotak. Nah, aku tuh punya 2 macam daging saikoro. Ini ada yang saikoronya saikoro santori ya, kalian bisa lihat ya bentuk kotaknya kayak gini. Sama ada yang daging saikoro meltik ya, bentuknya kayak gini nih. Bisa kalian lihat kotak-kotaknya ya, begini lah kurang lebih lah. Begini ya guys bentuk kotak-kotaknya. Nah, bedanya apa? Beda grade-nya. Lebih mahal yang mana? Lebih mahal yang ini. Karena ini tuh grade-nya grade lebih bagus. Biasanya daging yang si santori ini itu adalah biasanya yang dipakai buat daging stick. Potongan daging stick, makanya jadi si daging ini tuh pasti lebih mahal daripada daging ini. Kalau ini istilahnya ya ini grade A, ini grade B lah gitu. Cuma kalau misal kalian, tapi ini juga udah enak, ini juga udah cukup. Tapi kalau kalian bosan sama yang biasa-biasa aja dan pengen merasakan yang lebih enak, belilah ini guys. Nah, ini tuh dua-dua ini walaupun dia tebal, karena dia meltik, jadi dimasak sebentar aja dia udah enak banget. Kalian cuma tinggal tambahin garam, pepper, butter, udah itu udah mantap guys ya. 2, ada santori, ada yang biasa yang ini. Jadi kalian bisa pilih mau yang mana. Yang ini harganya lebih murah. Kalau misalnya ini pas banget kalau misalnya kalian mau Korean barbecue. Tapi kalau sama kalian mau di oseng-oseng gitu, dibikin kayak beef black pepper juga bisa. Oke? Tapi aku tidak merekomendasikan daging meltik ini dibikin sop. Ya. Karena daging meltik ini kan disuntik pakai minyak canola. Kalau misalnya kalian bikin sop atau bikin yang berkuah, nanti daging meltik ini akan membuat banyak banget minyaknya di itu kalian di panci kalian ya. Jadi daging meltik ini tidak aku rekomendasikan buat bikin sop. Jadi kalau misalnya mau dipanggang, mau dioseng itu oke-oke aja. Hai guys ya. Dan terus kalau misalnya biasanya kalau buat barbekyuan, aku selalu manggang dari yang paling banyak lemaknya. Jadi di panggangan aku tuh nggak lengket karena banyak minyaknya. Ini contohnya daging yosi lah, daging ini si meltik. Dia nanti kalau dipanggang dia tuh bakal ngeluarin banyak minyak gitu guys. Dan itu yang bikin enak guys. Oke? Guys, sekarang aku ngejelasin tentang daging stick guys. Kan kemarin banyak yang nanya aku jual daging stick nggak? Jual ya. Tapi untuk sekarang daging stick aku nggak begitu banyak pilihannya. Tapi aku udah pilihin yang paling oke punya, yang biasa dipakai sama hotel-hotel atau semacam justus atau restoran stick lainnya ya. Tapi restoran sticknya ini yang rada premium guys, bukan yang stick ditepungin digoreng 13.000 guys, enggak ya. Ini stick yang rada oke punya, yang rada mahal. Nah mereka biasanya pasti pakai daging ini guys ya. Dan daging yang aku jual ini gampang banget bikinnya. Kalian bisa lihat cara bikin daging stick yang baik dan benar itu ada di Instagram, atau nanti aku bakal upload di YouTube supaya nanti kalian bisa tahu gimana caranya bikin daging stick yang enak dan murah dan mantap. Oke? Sebetulnya daging stick di aku ini kebagi jadi beberapa macam ya. Ada yang impor dan ada yang melting kurang lebih ya. Yang impor itu guys ada ini 2 nih guys. Nah ini tuh daging impor ya. Ini tuh daging stick sirloin impor. Yang ini adalah tenderloin impor ya. Bisa kalian lihat ya bedanya ya. Kalau yang sirloin itu di ujungnya ada lemaknya, dan kalau yang tenderloin itu biasanya banyaknya pasti daging tok. Hai guys, nah si daging ini tuh aku biasanya tuh kan karena aku biasanya suka dapet daging kan segeblek gede gini kan, suka dipotong-potong. Jadi kurang lebih nggak bisa pas banget gitu loh si beratnya, tapi kurang lebih makanya di harganya tuh per
berat kalau yang daging ini, soalnya nggak bisa sama persis gitu loh. Cuman yang mepet-mepet lah. Kurang lebih aku tuh biasa potong daging itu antara 150 gram sampai 200 gram. Karena itu adalah porsi normal satu orang buat makan gitu loh ya. Jadi 150 gram kalau nggak 200 gram sama kentang sama sayur, jangan lupa ya. Karena kalau walaupun daging ini kelihatannya gede, nanti kalau misalnya udah selesai dimasak nanti dia pasti lebih ciut kan. Makanya jadi kenapa aku tuh dagingnya nggak yang kecil banget gitu, karena tuh kalau misalnya udah selesai dimasak, kalau makin kecil kan kasihan ya, malu juga kan nyajiinnya atau makannya kan males juga kan gitu. Jadi dagingnya aku tuh lumayan gede, antara 150 sampai 200. Kenapa nggak ada yang lebih gede lagi Ci, misalnya kayak 300 gram atau 400 gram gitu? Masalahnya adalah di ketebalannya ya. Daging kan kurang lebih, kalau sirloin itu kan berarti kan cuma segitu-gitunya, tenderloin juga kan cuma segemblek gitu doang kan. Kalau misalnya kalian mau yang lebih gede, misalnya 300 sampai 400 gram, masalahnya di tebelnya. Dan kalau misalnya daging stick itu semakin tebel tuh semakin susah dimasak. Apalagi kalau misalnya kita nih misalnya nggak punya training buat masak daging stick, ya jangan gitu. Aku makanya udah potongin yang gampang lah buat dimasak oleh anda semuanya. Oke guys, nah itu kan kayak tadi, ini daging stick impor ya. Jadi ini tuh daging impor, jadi empuk tapi butuh skill buat masaknya. Oke? Nah kalau misalnya ini nah kalau yang ini guys, ini tuh adalah daging stick yang melting ya. Kayak bisa ngelihat ini tuh kurang lebih, yang ini yang kecil ini beratnya adalah 160 gram. Dan ada lagi yang lebih gede dan lebih mahal dan lebih premium, itu adalah namanya Bifoteki. Yang ini beratnya kurang lebih 200 gram. Ini tuh sebetulnya yang rib eye, tapi sebetulnya masih ada lagi yang sirloin gitu. Cuman aku habis, jadi aku nggak bisa kasih lihat. Tempat kurang lebih kayak begini tapi versi gede lah gitu ya guys ya. Ini versi mini, ini versi gedenya gitu. Nah sekali lagi, daging Meltix ini adalah daging sapi biasa yang udah disuntik minyak kanola supaya seratnya pecah, jadinya empuk. Nah, si daging Meltik ini adalah daging yang gampang banget dimasak. Jadi kalau misalnya kalian nih guys yang kira-kira nggak berpengalaman masak steak, kalian pakailah daging yang Meltik karena masaknya gampang. Undercook atau overcook juga nggak ada masalah, tetap enak dan tetap empuk gitu. Soalnya kalau misalnya daging yang ini, yang si daging yang impor ini, walaupun empuk, cuma kalau misalnya kalian kayak undercook atau overcook itu rasanya bakal beda gitu loh. Dan aku nggak kepengen kalian tuh misalnya, ih kok dagingnya alot sih, ih kok dagingnya gini sih. Nah itu soalnya berdasarkan skill masing-masing gitu. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa masak steaknya nggak pede, pilihlah yang Meltik. Tapi kalau kalian ngerasa udah bisa masak steak, pilihlah yang impor ya. Karena daging Meltik ini ada kekurangannya juga. Emang dia tuh empuk banget. Cuman ada beberapa orang yang bilang daging Meltik ini tuh terlalu empuk, jadi nggak ada gigitannya gitu loh. Jadi kayak nggak berasa makan daging menurut mereka. Ada juga yang emang udahlah gue mau makan yang Meltik aja karena udah pasti empuk, udah pasti enak gitu loh. Jadi ngapain juga gue pakai daging yang susah-susah gitu. Jadi semua ada di pilihan kalian. Nah sebetulnya kalau misalnya daging stick, ada juga aku punya salmon. Jadi kalau misalnya kalian mau bikin stick salmon, stick tuna juga aku punya ya. Cuman nanti itu dibahas terpisah di video tentang seafood. Oke guys ya, sekali lagi kalau misalnya yang nanya cara masaknya gimana, yang pertama dagingnya nggak boleh dicuci guys ya. Ini semua daging ini udah bersih. Jadi kalau misalnya kalian mau masak, sama kalian cuma tinggal dikeringin aja pakai tisu ya. Jadi kalau misalnya kalau kalian masak stick tuh dagingnya nggak boleh basah. Yang pertama itu, karena kalau ketika dagingnya basah, kalau misalnya pas kalian masukin ke dalam pan, kalau misalnya dagingnya basah, si air itu bakal ngalangin permukaan dagingnya ini supaya matang. Nah sedangkan kita pengennya kan kalau kita makan stick itu dalamnya kan masih basah kan, juicy gitu loh kalau kata orang. Itu tuh caranya adalah kita tuh masak naruh daging ini di pan yang udah panas. Jadi ketika dia nempel ke pan langsung nutup gitu si permukaan luarnya. Dan kalau misalnya daging ini basah, permukaan luarnya tuh nggak akan bisa langsung nutup karena si yang pertama kali kena tuh bukan daging tapi air ya. Gitu panasnya itu kan pertama kali kan, jadi harusnya kena daging kan, jadi langsung nutup gitu permukaannya. Tapi kalau basah yang pertama kali kena itu air, jadi airnya dulu gitu yang matang, malah jadi kayak si daging ini malah jadi kayak kremus gitu loh. Jadi bukan kayak kepanggang. Jadi yang pertama adalah kalian kalau masak daging ini nggak usah dicuci dan harus selalu dikeringin sebelum dibikin. Gitu aja guys. Nanti tips-tips buat masak sticknya nanti ada di video yang lainnya. Sekalian aku kasih tahu ke kalian gimana cara bikin sticknya. Gampang banget. Semua bumbunya ada di frozen food, saus-sausnya juga ada di frozen food. Jadi kalian kalau misalnya kurang lebih lah ya, kemarin pas aku ke sebuah restoran lah ya, yang
yang ada di Bandung. Daging sirloin ini dengan berat 200 gram itu harganya adalah 106.000 guys ya. Kalau misalnya yang sini nih, si tenderloin melted ini harganya adalah 130.000 guys kalau misalnya di restoran itu. Tapi kalau misalnya kalian mau bikin sendiri lebih murah dan kalian juga dapat pengalaman bikinnya, kalian juga dapat skill banget bisa bikin steak. Dan kalau misalnya nanti kalian tinggal ikutin resepnya, pasti semua akan terkejut. Mereka pasti bakal melihat seperti master chef. Oke, dah gitu aja di video daging kali ini. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, tinggal tulis aja langsung di komen. Kalau misalnya kalian ada info-info juga langsung tulis aja di komen. Dan juga sorry kalau misalnya ternyata aku ngomongnya kasar atau kecepatan atau ada yang salah-salah, itu semua tidak ada yang sengaja. Baik, dan jangan lupa semua beli dagingnya di mana, di Frozen Food TKI. Terima kasih, dadah.